Oke, selamat datang kembali di channel Si Jona Pisua. Balik lagi bersama gua Abdul. Di sini kita bakalan ngelanjutin alur film masih dengan serial Marco Polo yang telah memasuki season 2 episode keempat. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode-episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Daripada berlama-lama lagi, mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan gelas, piring, jengset, beas, sumber sari, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Dan tak lupa saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Ngelanjutin bahasan soal pengkhianatan yang dilakukan seorang Ahmad. Kali ini ia dan para kolega mulai melakukan pergerakan dengan menebar teror dan pembantaian ke perkemahan suku Mongolia. Kala itu mereka sengaja berperawakan layaknya prajurit istana agar menimbulkan asumsi kepada masyarakat bahwa teror tersebut dilakukan atas perintah kaisar. Meski begitu, Kutulun yang saat itu terlibat merasa bahwa misi ini kurang fair untuk dilakukan. Masks, these are the tools of cowards. Indulge yourself. Nah, ternyata korban dari pembantaian ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Arban. Di mana setelah mendengar berita ini, Arban jelas tak terima dan meminta pertanggungjawaban langsung dari sang kaisar. Oleh sebab itulah, hubungan kemitraan antara kaisar dan Arban yang hampir mencapai kata sepakat berakhir di saat itu juga. Di luar masalah tersebut, sang kaisar dan Jinghim dikagetkan oleh sebuah berita mencengangkan ketika 100 mata yang secara tiba-tiba meminta izin untuk pamit. Padahal mereka sama-sama tahu kalau 100 mata adalah prajurit yang setia dan sudah tak memiliki tempat naungan lain lagi selain di istana Kembulak. Bila kita selidiki, ternyata kepergian 100 mata ada kaitannya dengan seorang Lotus. Di mana menurut cerita kalau kedua orang ini dulunya adalah sebuah pasangan kekasih yang berasal dari tempat yang sama. Bukan hanya satu kampung, mereka pun menjalani satu kepelatihan dan terlihat sering berlatih bersama. Nah, sayangnya kebersamaan mereka harus berakhir ketika Lotus terjatuh di pertarungan pada saat desa mereka yang berada di pesisir Cina itu dibantai oleh kekuasaan Kublai Khan. Sehingga mulai saat itulah 100 mata menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengabdi di kekaisaran Mongol. Setelah dipikir-pikir, akhirnya 100 mata mengurungkan niatnya untuk kembali bersama Lotus. Jelas keputusan ini tak diterima oleh Lotus sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hubungan mereka dengan sebuah pertarungan. Disinilah kita dipertontonkan kemampuan bela diri kelas atas antara dua orang prajurit hebat. Lotus berhasil melayangkan beberapa pukulan kuat, namun belum mampu melumpuhkan sang lawan. Hal itu tak terjadi sekali saja, hingga kemudian 100 mata mulai memegang kendali atas pertarungan tersebut. Sampai pada akhirnya 100 mata mampu mengakhiri perlawanan Lotus dengan meminta untuk menghilangkan dendamnya. Di luar topik soal 100 mata, sang kaisar baru saja kedatangan seorang Ahmad dengan memberikan laporan terkait pergerakan Kaidu. Kemudian Ahmad menyarankan agar Jinghim membawa pasukannya bergerak ke arah timur untuk menyusul pasukan Kaidu.
Ternyata apa yang disarankan oleh Ahmad merupakan tipu muslihat belaka, karena sebenarnya ia telah menaruh jebakan di jalur yang akan dilalui oleh Jing Him. Hal ini disampaikan langsung oleh Ahmad kepada seorang Mei Lin. Nah, yang membuat ini menjadi menarik adalah pada saat Mei Lin membocorkan tipu muslihat seorang Ahmad kepada Marco. Kenapa bisa begitu? Karena di sini Mei Lin sudah merasa tak sanggup dengan perilaku Ahmad yang hingga saat ini terus menghalangi dirinya untuk bisa bertemu dengan sang putri Ling Ling. Everything you need to know. You came to me. How do I know you'll tell me the truth? Master Polo. No, Ling Ling. Setelah penantian cukup lama, akhirnya Mei Lin bisa menemui dan membawa kabur putrinya. Sementara Marco mengetahui informasi soal tipu muslihat seorang Ahmad. Don't let the prince ride east. Ride west. To the Twin Rivers. Beberapa waktu dari sana, berangkatlah Jing Him ditemani oleh Marco sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Ahmad. Ketika tiba di persimpangan antara barat dan timur, Marco mencoba memberitahu Jing Him bahwa Ahmad telah menaruh jebakan di arah timur. Di sini Jing Him tak semudah itu mempercayai kalau Ahmad adalah seorang pengkhianat. Kendati demikian, mereka tetap memilih jalur timur dengan berhati-hati untuk memastikan perkataan Marco. Certain that if we ride east, he wants Kaido. You have to. Benar saja, di sana telah menunggu Orus dan Kutulun yang terlihat sudah siap untuk menikam rombongan Jing Him. Namun karena sudah terantisipasi, akhirnya mereka berhasil lolos sementara pencarian Orus terhadap Jing Him tak membuahkan hasil. Masalah lain pun segera muncul sebab di sana mereka sempat dihadang oleh anak buah Orus yang masih berjaga. Di mana hal itu sekaligus momen pertemuan mereka bersama Biyamba. Tak hanya Kaido, Pangeran Nayan beserta pasukan perang salib Niccolo, ayah kandung yang telah meninggalkan Marco, turut terlibat di dalam pasukan gabungan tersebut. Di malam harinya, Biyamba memberanikan diri menyelinap ke dalam sana untuk bisa menculik seorang Niccolo. Lalu setelah berhasil, Niccolo langsung dibawa ke hadapan Marco untuk diinterogasi. Meski hubungan di antara mereka adalah seorang ayah dengan anak, pada kenyataannya hal itu tak mencerminkan seperti demikian. Marco 100% tetap bertahan sebagai bagian dari Mongol, sementara sang ayah sebaliknya. Kita beralih fokus kepada seorang Mei Lin yang terlihat sedang melarikan diri bersama sang anak. Nampak muncul aura kebahagiaan sebab setelah sekian lama Mei Lin bisa merasakan kebebasan, apalagi bersama putri tercinta. Kendati demikian, perjuangan seorang Mei Lin untuk bisa bebas penuhnya tak mudah begitu saja. Karena dari belakang Mei Lin sedang dikejar oleh orang-orang suruhan Ahmad. Benar saja, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka pun dihentikan oleh orang-orang yang dimaksud. Sontak di sini kita melihat perjuangan seorang Mei Lin yang tak merasa gentar untuk terus memperjuangkan hidupnya. Meski dikeroyok setidaknya 9 orang, hal itu tak sedikit pun membuatnya Mei Lin ciut dan malah sebaliknya. Akan tetapi karena kalah jumlah, lama-kelamaan Mei Lin terlihat kewalahan menahan serangan yang datang secara bersamaan. Hingga pada akhirnya secara mengejutkan Lotus datang sebagai penyelamat sekaligus mengubah hasil akhir dari pertarungan tersebut.
Di sisi lain, Ahmad terlihat masih nyaman dan percaya diri, mengingat sampai saat ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sebisa mungkin Ahmad mencoba meyakinkan sang kaisar bahwa semuanya baik-baik saja, padahal sebelumnya ia telah menyesatkan Jing Him ke dalam jalur jebakan. Nah, hal ini rupanya lama-kelamaan tercium juga oleh sang kaisar. Seorang prajurit melaporkan kepada kaisar bahwa Jing Him telah dinyatakan menghilang. Padahal sebelumnya kaisar diberitahu oleh Ahmad kalau Jing Him sukses melaksanakan misinya. Mendengar hal itu, kaisar jelas bertanya-tanya dan mempertanyakan kebenaran dari laporan yang diberikan oleh Ahmad. Sekali lagi Ahmad bisa mengelak dan memberikan penjelasan sehingga menangkis kecurigaan sang kaisar. Karena inilah Ahmad masih memiliki kesempatan untuk pergi selagi tipu muslihatnya masih belum tercium oleh sang kaisar. Kala itu ia dan pasukan kepercayaannya langsung mengarahkan tujuannya untuk bertahan di Kembula. Menariknya, selang beberapa waktu dari kepergian Ahmad, Jing Him tiba di Sanadu dan segera melaporkan pengkhianatan yang dilakukan Ahmad kepada sang kaisar. Pada awalnya tentu sang kaisar tak percaya karena bagaimanapun ia telah menjadikan Ahmad sebagai anak angkatnya. Namun setelah diberikan penjelasan dan bukti, akhirnya Kublai Han dengan berat menerima hal itu dan ia pun memberitahukan soal ini kepada sang istri. Terlepas dari itu, perhatian sang kaisar selanjutnya tertuju kepada aliansinya Kaidu yang telah menyatukan kekuatan bersama Nayan dan pasukan perang salib. Masalahnya, sebagian besar pasukan perang Mongol saat itu tengah berada di wilayah selatan atas perintah Ahmad. Tapi sepertinya kaisar masih memiliki rencana bagaimana harus menanggapi peperangan yang telah menanti di depan mata. Kita kembali berfokus kepada seorang Marco yang masih bersusah payah menguak informasi dari ayahnya. Tentu saja Niccolo tak semudah itu untuk membuka mulutnya, apalagi harus memberitahu segala rencana yang disiapkan oleh pasukannya. Lalu tiba-tiba Marco dikagetkan oleh kedatangan Biamba yang memberitahu kalau di arah sana terlihat serbuan cahaya yang sedang mengarah ke perkemahan Kaido. Kalau didengar-dengar suaranya beriringan dengan suara kuda yang diduga sebagai pasukan kiriman kaisar. Lalu apa yang kedepannya akan terjadi? Apakah peperangan akan berkecamuk? Semua kita bahas tuntas di episode selanjutnya. Oke, segitu dulu untuk episode ini. Kita ketemu nanti di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.